kami sungguh percaya bahwa apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah untuk menyatakan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami berserah diri di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan terlebih khusus juga Tuhan, hamba-Mu Kau perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pemberitaan firman-Mu ini, kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memagari pemberitaan firman-Mu ini, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mungkin yang berdiri di rumah boleh duduk kembali. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah di hadapan Tuhan pada saat ini. Walaupun masih tetap ibadah online-nya, tapi saya percaya semua jemaat Tuhan, baik para pelayan Tuhan mengikuti ibadah saat ini di tempat ini, saya percaya semua bersuka cita, dan terlebih jemaat Tuhan yang mengikuti secara online di rumah tetap sukacita. Amin. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 8. Ini ayatnya sampai 15, tapi kita sampai ayat ke-5 saja. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan kepada kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga boleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kalau tema kita masih tetap tema yang sama, adalah tentang ketekunan. Ya, tema kita adalah masih tetap ketekunan. Ya, saya ulangi lagi bahwa ketekunan adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sesungguhnya, dengan kepenuhan hati. Kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Itulah ketekunan. Pantang menyerah, tidak mudah goyah, tidak mudah patah semangat, tetapi selalu bersemangat untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Itulah sebuah ketekunan, bahwa segala sesuatu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, sehingga hasilnya memberi hasil yang baik. Tidak setengah-setengah kita dapat hasilnya, tetapi kita mendapatkan secara full. Ya mungkin kalau Timotius, ya mungkin 2 minggu yang lalu waktu saya sampaikan firman Tuhan, Timotius berhasil oleh karena teladan yang baik yang diberikan oleh orang tuanya. Pada pagi hari ini kita
masih belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan anjuran kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus adalah bukanlah jemaat yang miskin. Mereka adalah jemaat yang kaya. Apalagi mereka adalah jalur perdagangan. Semua berkumpul di Korintus untuk membeli sesuatu mudah. Kenapa? Karena itu pusat perdagangan. Ekonomi sejahtera. Tapi kenapa Rasul Paulus mau menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus? Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Kalau kita baca di Korintus 1, jemaat Korintus punya banyak karunia, punya banyak hal, punya talenta. Karunia-karunia semua ada kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus pintar untuk menerangkan firman Tuhan. Tetapi kenapa Rasul Paulus harus memberikan anjuran, memberikan motivasi kepada jemaat Korintus? Satu hal yang ada di dalam jemaat Korintus, bahwa untuk memberi mereka masih sulit untuk memberi, untuk berbagi kepada orang. Makanya Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat Korintus. Lihat jemaat yang ada di Makedonia, walaupun mereka miskin, tetapi mereka masih bisa berbagi. Mereka masih bisa berbagi. Ini yang kita baca, pelayanan kasih. Pertama-tama Rasul Paulus ingin memotivasi jemaat yang ada di Korintus supaya tidak pelit di dalam berbagi. Apakah kelebihan daripada jemaat Makedonia ini? Jemaat Makedonia bisa memberi kepada orang-orang kudus, kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang jemaat Makedonia? Kenapa mereka bisa memberi? Hal yang pertama terjadi di dalam jemaat Makedonia. Di ayat yang kelima, saya baca bagi kita. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Pertama, yang terjadi di dalam diri jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberi diri kepada Allah. Makanya jemaat Makedonia memiliki kemurahan hati untuk bisa berbagi kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Pertama-tama, mereka memberikan diri kepada Allah. Mereka memberi diri untuk melayani. Mereka memberi diri untuk dididik oleh Tuhan. Mereka mengikuti ajaran Tuhan, memberi diri, memberi hati, tidak setengah-setengah ketika mau mengikuti Yesus, ketika mau melayani Tuhan. Amen. Itu hal yang pertama yang terjadi kepada jemaat Makedonia. Pertama-tama mereka memberi diri kepada Allah. Kita jemaat Bangka 2 di tempat ini, apa yang membuat kita seringkali susah untuk memperhatikan satu sama lain? Mari kita belajar kepada jemaat Makedonia pada pagi hari ini. Mari kita beri diri kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk mau melayani Tuhan. Pertama-tama dulu penyerahan diri. Tanpa penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, tidak mungkin karunia Allah itu mengalir dalam hidup kita untuk kita terus bisa melayani orang lain. Tetapi pertama-tama yang terjadi di dalam diri jemaat Makedonia, memberi diri untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita jemaat Bangka 2?
Sudah siapkah kita memberi diri untuk melayani Tuhan? Atau kita memberi diri untuk melayani Tuhan, tetapi kita melakukannya dengan setengah-setengah? Ya jangan dulu lah. Saya datang hari ini, nggak ada yang nengokin aku nih. Pergi lagi dah. Ketika kita memberi diri untuk pelayanan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Berikanlah secara full, berikan secara penuh, sehingga karunia Allah itu semakin mengalir dalam diri kita, mengalir dalam hidup kita. Itulah yang pertama. Kenapa Timotius mengalami pertumbuhan yang baik? Saya percaya karena memang dia memberi diri untuk dididik oleh orang tuanya di dalam ajaran yang benar. Dia tidak melawan, dia tidak neko-neko. Nah itulah yang hal yang pertama terjadi di dalam diri jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia pada pagi hari ini menjadi contoh nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memberi diri. Bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita melayani sesama. Jangankan mau melayani sesama dulu, kita memberi diri dulu, kita serahkan hidup kita dulu kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Bentuk aku seturut dengan kehendakmu. Beri diri dulu. Saya mau melayani apa enggak ya? Melayani apa enggak ya? Maju mundur cantik. Ya, jadi akhirnya hasilnya tidak full, tidak penuh. Hal yang pertama, berikan diri kepada Allah secara penuh. Amin. Ketika kita memberikan diri secara penuh di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Ketika kita sudah hidup di hadapan Tuhan, ketika kasih Allah itu sudah mengalir dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk bisa mengasihi sesama. Amin. Amin. Kita dimampukan untuk bisa mengasihi sesama. Kita harus dekat dulu kepada Tuhan. Kita harus melekat dulu kepada Tuhan. Ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, kita mampu melayani sesama, sehingga kita memiliki kemurahan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Saya bisa berbagi kepada, mungkin sama Kano saya bagi aqua. Kenapa saya bisa memberi? Karena sudah ada kasih Allah di dalam diriku, sehingga saya bisa memberi. Kasih Allah senantiasa mengingatkan saya untuk selalu memperhatikan yang lain. Tanpa kasih Allah dalam diri kita, kita tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Bagaimana supaya kita tetap terus di dalam pelayanan itu? Kita coba baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ternyata kita bisa mengasihi yang lain. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita terus membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Mengalir, membutuhkan ketekunan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Itu membutuhkan ketekunan kita untuk tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Tanpa kita tekun mencari Tuhan, kita tidak mungkin hidup di dalam itu semua. Kita harus tekun. Tekun. Kunci pertamanya, tekun mencari Tuhan.
jangan tinggal kepada yang lain. Jangan cari yang lain, tetapi carilah Yesus yang memberikan pengharapan itu bagi kita. Tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin berbuat ya, kalau tidak ada pemberi hidup itu bagi kita. Kita tidak mungkin melakukan banyak hal kalau tidak ada yang memberikan roh itu bagi kita. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka memberi di dalam ketidakadaan mereka. Dari ketidakmampuan mereka, mereka mampu berbagi. Kenapa? Karena mereka sudah memberi diri di hadapan Tuhan. Mereka sudah mulai tinggal di dalam Tuhan. Akhirnya kasih Allah senantiasa melimpah dalam hidup mereka, dan mereka memancarkan kasih itu kepada orang lain. Mereka tidak mementingkan diri mereka, tetapi mereka memperhatikan satu sama lain supaya membutuhkan beroleh, bisa mendapat. Saya bersyukur ya, mungkin di dalam ketidakadaan kita di tempat ini, ketidakadaan kita bukan karena kita mampu. Ketika kita diberkati oleh orang lain, kita pun mampu berbagi kepada lingkungan, walaupun tidak semua lingkungan, tetapi ada beberapa yang bisa kita bagi melalui gereja di tempat ini. Kita bisa berbagi ya melalui kondisi saat ini, ya melalui kondisi saat ini berbagi. Mungkin Pak Gembala 2 minggu yang lalu sudah bagi ke lingkungan ini. Mungkin tidak semua, hanya beberapa mampu berbagi. Itu semua bukan karena kita punya, bukan karena kita bagi duitnya. Kalau kita lihat kas kita nggak ada, Bapak Ibu Saudara semua, tetapi kita bisa berbagi karena kemurahan Allah, anugerah Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita, sehingga roh kita senantiasa untuk memperhatikan lingkungan. Walaupun sedikit, saya mau berbagi. Walaupun sedikit, saya mau berbagi. Amin. 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 Bagaimana kita? Ya mungkin Ibu Hendro, bagaimana Bu Amel? Aku juga nggak punya. Boro-boro saya mau bagi. Kami aja nggak cukup. Tetapi Ibu Hendro bisa berbagi karena Allah ada dalam diri Ibu Hendro. Walaupun hanya sebungkus roti, dia bisa berbagi sama kolegi. Itu sangat luar biasa. Bukan karena Ibu Hendro kaya, bukan karena yang lain kaya, tetapi karena kemurahan Allah sudah memberi diri. Saya mau berbagi, saya memperhatikan yang lain. Saya tidak hanya melayani diri saya sendiri, tetapi saya melayani yang lain. Saya tidak mampu berbagi. Jemaat Makedonia memberi bukan karena banyak uangnya, bukan karena kaya, tetapi memberi di dalam ketidakmampuan mereka. Seringkali kita mengatakan kayak enak menerima. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biasanya ketika kita menerima, kita senang. Tetapi ketika kita memberi, kita aduh gimana dong, berkurang nantinya. Di dalam dunia ini, dalam kondisi saat ini, untuk memberi sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit untuk memberi. Tetapi firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang hari makan dua, mengajak kita, memotivasi kita, mari lihat yang membutuhkan dukungan doa, yang membutuhkan nasihatmu, yang membutuhkan air minum. Oh, saya tidak bisa memberi, tapi saya bisa memberi dengan doa-doa saya. Luar biasa. Amin. Saya memberi dengan doa-doa saya. Saya berdoa supaya semua usaha lancar. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal ya yang menjadi
Mari memberi diri kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk mau mengiring Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lakukan dengan tekun. Mungkin hanya menyapu, tidak terlihat oleh orang lain, nggak ditonton, tidak live kalau nyapu mah. Yang ditonton orang, yang khotbah, yang mimpin pujian, tidak. Nah, kalau tidak ada yang nyapu bagaimana dong? Kotor ruangan. Kita tidak nyaman untuk ibadah. Kenapa? Karena bau. Tetapi karena ada yang mengambil pelayanan itu, sudah disapu, sudah dibersihkan, sehingga jemaat Tuhan yang beribadah nyaman di dalamnya. Siapa sih yang melakukan ini? Itu dia. Nah, luar biasa. Ketika kita memberi, jangan kita bersusah hati. Kita tidak akan pernah berkekurangan ketika kita berbagi. Tetapi Tuhan akan melimpahkan itu semua bagi kita. Saya sangat merasakan hal ini. Ya mungkin di dalam kondisi saat ini, ketika Roh Allah ada mengalir dalam hidupku untuk bisa memperhatikan sesama, mungkin tidak semua, mungkin ada beberapa bisa berbagi. Tetapi di dalam kemudian ada aja berkat Tuhan memberkati kami, tidak diduga-duga. Ayo segera datang, datang. Terima kasih Tuhan. Itu mungkin kita sudah memberi, tetapi mari kita memberi dengan ikhlas, jangan setengah-setengah. Ketika kita memberi, kita ngedumel terus, bagaimana ini sudah habis, bla 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 segala macamnya. Ya, tetapi kalau kita memberi dengan ikhlas, tulus setulus-tulusnya, tidak ngarep balasannya, akhirnya ada aja Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kita. Kita bersyukur, makanya berilah jangan dengan sedih hati, berilah dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan sukacita, saya percaya berkat-berkat yang luar biasa juga akan menghampiri kita. Amin. Satu hal ya. Hal pertama tadi, kenapa jemaat Makedonia mampu memperhatikan yang lain? Pertama tadi mereka memberi diri kepada Allah. Beri diri kita dulu. Tuhan, ini aku melayani Engkau, bentuklah aku setuju dengan kehendak-Mu. Ketika kita sudah beri diri, Tuhan akan memampukan kita. Layanilah suamimu dengan sepenuh hati di rumah. Layanilah anak-anakmu dengan sepenuh hati di rumah. Layanilah istrimu dengan sepenuh hati di rumah. Jangan mengatakan, saya melayani di gereja aja, kalau di rumah mah beda urusannya mah di rumah. Di rumah ya di rumah, di gereja ya pelayanan. Tidak. Pelayanan itu dimulai dari mana? Dari keluarga kita dulu. Kan sudah Tuhan taruh ini pelayan dalam hidup kita. Nah, ketika kita melayani orang-orang yang ada di dalam rumah, kita layani dengan sukacita. Amin. Jangan dengan emosi, walaupun terkadang juga emosi meluap-luap. Tetapi kita masih bisa terkendalikan. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kedua, jemaat Makedonia memberi dengan sukacita. Jemaat Makedonia memberi dengan sukacita, tidak dengan sedih hati. Mereka memberi lebih dari apa yang mereka miliki. Mereka memberi dari apa yang mereka miliki. Kalau kita baca di ayat-ayat 2-3 ini, ayat 4, mereka memberi lebih dari apa yang mereka miliki. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menjadi pokok penting yang
kita ingat pada pagi hari ini tentang ketekunan kita di hadapan Tuhan. Mari berilah diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberi diri kepada Tuhan, mari kita melekat kepada Tuhan. Jangan jauh, jangan tinggal kepada yang lain, tetapi tinggallah di dalam Tuhan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam engkau. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, kemurahan anugerah Tuhan itu untuk melayani sesama, kita mampukan. Kedua, jangan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi mari kita memperhatikan yang lain. Amin. Amin. Kita memperhatikan yang lain. Ya mungkin kita tidak bisa memberi lebih banyak, tetapi mari kita beri nasihat, mari kita beri doa kita untuk saudara-saudara kita semua. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami melalui pemberitaan firman bahwa ketika kami tekun di hadapan Tuhan, ketika kami melekat kepada Tuhan, kami dimampukan untuk melihat sesama kami. Dan sebelum kami melayani sesama kami, terlebih dahulu kami mau memberi diri kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Jadikanlah firman ini menjadi sumber dalam terang dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Mungkin saat ini juga mengalami banyak hal, mungkin mengalami kesulitan, terutama kesulitan ekonomi pada saat ini. Namun kami berdoa bahwa di dalam kesulitan apapun, di dalam ketidakadaan, masih mampu untuk memperhatikan yang lain. Walaupun hanya melalui doa, melalui nasihat-nasihat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, namun Hamba-Mu percaya kuasa Tuhan, Roh Tuhan akan senantiasa mengingatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Amen sudah memberkati kita oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya, seluruh aspek kehidupannya, keluarganya, terlebih dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan tiba saat kita untuk